Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 17 Mei 2021. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, pada pagi hari ini kami kembali datang kepada Tuhan dalam syukur kami sebab Tuhan sungguh amat baik bagi kami. Sebelum kami akan melanjutkan segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan kami ya Tuhan, kami rindu mendasari kehidupan kami dengan firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu akan dapat kami pahami dan lakukan dalam hidup kami setiap hari. Kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 23 dan 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Saya membacakan dari Puji dan Janji. Tuhan menyertai dia, Yusuf, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Paulus menulis, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Firman Tuhan hari ini saya beri judul dibuat berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti ingin berhasil dalam kehidupannya. Khususnya ketika seseorang membangun usaha atau bekerja. Keinginan seseorang untuk berhasil merupakan motivasi yang dapat menggerakkan seluruh kemampuannya untuk bekerja dan berusaha lebih keras lagi. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada orang yang sudah berusaha, sudah bekerja keras tetapi tidak berhasil. Kira-kira apa yang salah dari setiap hal yang dilakukannya? Belajar dari kesaksian iman Yusuf dan juga Paulus pada hari ini, kita dapat mengetahui bahwa penyertaan Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa oleh karena penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf, maka ia menjadi seorang yang berhasil. Di sisi lain, Paulus juga mengakui bahwa orang yang dapat menanam, orang dapat menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Artinya keberhasilan itu dapat diraih apabila kita menyertakan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya agar penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita terjadi dari hari ke hari? Yang pertama, pada hari ini kita diingatkan kita harus hidup mengasihi Tuhan. Dekat dengan Tuhan dalam hubungan kita setiap hari dengan Tuhan. Menyerahkan segala sesuatu yang kita mau kerjakan sebelum, bahkan ketika kita sedang melakukan setiap pekerjaan, pelayanan kita harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak tergoda oleh bujuk rayu yang membuat kita jatuh dalam dosa. Yusuf contohnya ketika ia dirayu oleh istri Potifar pada waktu itu, tetapi ia tetap hidup dalam kebenaran sekalipun akhirnya ia mengalami kesengsaraan. Tetapi dalam kesengsaraannya Tuhan menyertai dan ia berhasil. Kemudian yang ketiga, penuh tanggung jawab dan mampu bekerja sama sebagai tim Allah dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita. Paulus mengatakan, "Aku menanam, Apolos menyiram." Ada kerjasama sebagai tim Allah, sehingga ketika kita bekerja sama dalam hidup kita, dalam tugas dan pelayanan, maka di situ Tuhan akan menolong, sebab Tuhanlah yang akan memberi pertumbuhan. Nah, dengan sikap hidup yang demikian, penyertaan Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan bisa terjadi pada segala waktu dan keadaan. Penyertaan Tuhan terjadi di segala tempat, baik di rumah maupun di tempat kita berusaha, di tempat kita bekerja, di ladang, dimanapun Tuhan percayakan bagi kita.
Dan penyertaan Tuhan bisa terjadi melalui siapa saja yang Tuhan kehendaki untuk menolong kita. Bisa saudara, bisa orang lain, bahkan atasan kita ketika kita bekerja, atau mungkin orang yang baru kita jumpai. Bisa juga Tuhan gerakkan untuk menolong kita ketika Tuhan memberi penyertaan. Sehingga penyertaan Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita berusaha dan bekerja, maka kita harus memohon penyertaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Pemazmur dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 2 mengatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Demikian firman Tuhan meneguhkan hati kita bahwa keberhasilan itu adalah datangnya dari Tuhan ketika kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, agar hidup kita berhasil dan segala hal yang kita lakukan tidak sia-sia, mari kita mengizinkan Tuhan menyertai hidup kita. Penyertaan Tuhan akan membuat kita berhasil karena hidup kita bergantung pada kasih karunia-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas firman Tuhan pada hari ini. Sungguh Bapa, kami disadarkan kembali bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup menolong dan membuat kami berhasil. Karena itu sungguh kami memerlukan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan sepanjang hari ini kami mau menyerahkan hidup kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, dan segala hal yang Tuhan anugerahkan dalam keluarga kami, kemanapun dan dimanapun kami berada. Kami mohon Tuhan beserta atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan segala tugas karya yang Tuhan anugerahkan. Selamat berkarya Bapak Ibu. Ingatlah bahwa bersama Tuhan kita akan berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.